Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu ing pemanggih, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tafsir tentang Ramalan Joyoboyo versi Sabdo Palon, pupuh yang kedua Sinom. Dan saat ini sudah sampai pada penghujung pupuh yang kedua, yaitu pasal yang ke-9. Oleh sebab itu, saya akan membacakan Kertaning praja anggenyo lian praja samya iring samya nungkul sukalila lan awes sok bulu bekti milih perlian rinukmi cedak tumelong ado tumiung dadengok nemu kedok isi kencono murah sandang, murah pangan, tentrem ayam kawula alit. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan menafsirkan tentang kalimat-kalimat yang ditulis oleh Raden Ngabei Ranggawarsita sebagai Jongko Joyoboyo versi Sabdo Palon pupuh yang kedua di pasal yang ke-9 ini. Apa yang dimaksudkan? Karena orang Jawa itu di dalam membuat tulisan-tulisan ini selalu menggunakan sanepan, yaitu perumpamaan-perumpamaan. Oleh sebab itu, kertaning praja anggenyo lian praja samya iring. Apa ini yang dimaksudkan? Kemungkinan yang dimaksudkan oleh pengarangnya bahwa negara kita ini, negara Indonesia Nuswantara ini adalah sebuah negara yang subur makmur, banyak pulaunya, lautnya luas, tanahnya subur. Oleh sebab itu, lian praja samya iring. Samya praja, lian praja samya iring artinya adalah menjadikan negara-negara lain menjadi iri, kepingin memiliki negeri yang seperti itu, kepingin memiliki negara yang seperti itu. Begitu luas tanah air Indonesia ini, menjadikan negara-negara di sekitar ini dan yang jauh sekalipun merasa iri. Itu yang dimaksudkan kertaning praja anggenyo lian praja samya iring. Dilanjutkan, samya nungkul sukalila dan aweh sok bulu bekti. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemungkinannya dimaksudkan adalah setelah Indonesia mengalami perubahan-perubahan, Orde Baru berkuasa di negeri ini di bawah tampuk pimpinan seorang jenderal yang namanya Soeharto, kemudian terpilih menjadi presiden untuk yang kedua kalinya tahun 78. Kemudian negara ini ditata setahap demi setahap dengan bekerja begitu keras, yaitu dengan menggunakan sistem repelita
yaitu rencana pembangunan 5 tahunan. Kemudian dibukalah hubungan-hubungan dengan negara lain, karena Soeharto selaku seorang yang memiliki wawasan yang luas berpandangan tidak mungkin negara ini bisa dibangun secara mandiri atau autarki, pasti masih membutuhkan uluran tangan dari negara-negara lain. Oleh sebab itu, dibukalah Indonesia terbuka bagi negara-negara lain untuk menarik investor-investor yang berasal dari luar negeri. Maka diceritakan di sini, Mili berlian Rukmi Rinukmi cedak tumelung adoh tumiung. Artinya setelah dibukanya hubungan-hubungan internasional itu, maka Mili berlian Rinukmi, maka datanglah investor-investor yang berasal dari luar negeri. Uang-uang dari luar negeri masuk ke dalam negara Indonesia ini, baik itu dari IDGI, dari IMF, dan dari Bank Dunia mengalir masuk ke negara Indonesia. Tujuannya adalah agar negara ini bisa membangun, bisa membuat perusahaan-perusahaan, sehingga perusahaan-perusahaan itu bisa menghidupi rakyat negara ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, itu yang dimaksudkan dengan Mili berlian Rinukmi cedak tumelong adoh tumiung. Cedak tumelong artinya bekerja sama dengan para pengusaha-pengusaha lokal. Kemudian adoh tumiung adalah investor-investor yang datang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Dan murah sandang murah pangan, maksudnya adalah setelah dibangunnya ekonomi, maka di negeri ini mencari penghidupan mudah. Para petani bisa dengan mudah mencari pupuk-pupuk untuk menyuburkan tanaman-tanamannya, mudah mencari obat-obat pertanian, mudah mencari pupuk-pupuk sintetis, mudah untuk menjualnya, dan kehidupan masyarakat tani ayam tentrem. Kemudian bagaimana dengan para pedagangnya? Karena kehidupan ekonomi para petani ini memiliki uang, maka terjadilah perputaran uang, sehingga para pedagang itu laku dagangannya karena para petani memegang uang atau memiliki uang. Karena hampir sebagian besar rakyat Indonesia ini adalah petani. Kalau petaninya itu makmur, maka pedagang-pedagangnya akan makmur. Dan kalau pedagang-pedagang makmur, maka pabrik-pabrik itu akan terbuka, terus berjalan, terus berputar rodanya untuk memproduksi sebuah produk. Itulah pemirsa dimanapun Anda berada, murah sandang, murah pangan, akhirnya ayem, tentrem ayem kawulo alit. Akhirnya terjadi sebuah ketentraman yang ada di akar rumput, karena mereka dapat kehidupan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetengok nemu ketuk isi kencono, ini merupakan ibarat bahwa menggambarkan bagaimana mudahnya mencari penghidupan yang ada di negeri ini saat itu. Diibaratkan hanya tertengok saja, hanya duduk-duduk saja, mereka itu sudah mendapatkan kencono, artinya emas. Artinya apa? Tidak terlalu bekerja terlalu keras, tetapi mereka bisa menghidupi keluarganya dengan kehidupan yang
cukup sesuai dengan kebutuhannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka itulah digambarkan di dalam Pupuh 2 Sinom Ramalan Joyoboyo versi Sabdo Palon ini yang terakhir. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi ramalan ini mudah sekali di dalam memperkirakan siapa yang membuat karangan ini. Karangan ini adalah jelas dikarang oleh Raden Ngabei Ronggowarsito, karena mulai dari awal sampai yang ke-9 ini maka menggunakan nama depan yang apabila disambungkan maka nama itu berbunyi Ro, Nggo, War, Si, To, Eng, Suro, Kerto. Itu bunyinya adalah seperti itu. Yaitu berasal dari Rasaneng, berarti Ro. Ro ini singkatan adalah Raden. Rong. Kemudian yang ketiga adalah Garudo, Go. Jadi Ronggo. Kemudian yang keempat adalah Wartane, War. Kemudian yang kelima adalah Silir, Warsi. Kemudian yang ke-6 dan yang ke-7 Totoneng. Kemudian yang ke-7 Engkang. Jadi Ronggo Warsi To. Kemudian Eng. Yang ke-8 Suro, Suraring Driyo, Suro. Kemudian Kertaneng, berarti Suro Karto. Jadi ini adalah jelas yang mengarang adalah Ronggo Warsito. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini maka terima kasih atas perhatiannya dan tunggu episode berikutnya dalam kisah yang sama di dalam buku karangan Jonggo Joyoboyo ini atau yang lain. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.